warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sidang jamaah subuh Masjid An-Nur rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-pujian terindah dan teragung kepada Allah SWT atas begitu banyak rahmat, nikmat dan karunia yang tiada tara dan tiada ujung kepada kita.
dan nikmat itu begitu banyak, dan tidak mungkin kita hitung dan pilah satu persatu. Salah satu nikmat itu adalah ketika kita masuk gerbang masjid ini. Sampai saat ini, yakin saya tidak ada yang bisa menghitung sudah berapa kali kita menghirup oksigen dan udara. Kalau ada yang pernah menghitung, insya Allah saya siap memberikan duit cash 5 juta. Siapa yang pernah hitung? Atau ada yang sudah lebih ini lagi, saya tambahin lagi 10 juta uang cash. Dari kita masuk tadi sampai saat ini berapa kali kita hirup udara? Dan ini kita tidak minta, dan ini kita tidak menyuruhnya. Otomatis itu diantara adalah rahmat-rahmat Allah. Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung dari karunia-karunia itu. Allah hanya menyuruh kita, mengajak kita bersyukur. Washkuruli wala takfurun. Siapa yang bersyukur, bersyukurlah, jangan kalian kufur. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, syukurnya itu untuk kebaikan dirinya, untuk kebahagiaan dirinya, untuk kenaikan harkat, martabat, kemuliaan, keagungan dirinya di dunia dan di akhirat. Syukurnya itu untuk kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kenikmatan, dan kemuliaan diri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan Maha Agung. Dan siapa yang kufur, kufurnya itu untuk kerugian, untuk kerusakan, dan untuk keburukan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Salam kemuliaan terjunjung mulia untuk manusia yang paling mulia, junjungan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru saja sholat subuh dan kita melegendakan acara kajian ini adalah di antara syiar dan ajaran Allah dan Rasulnya yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak rahimahullah, kajian saya subuh ini yaitu tentang peta halal dunia. Peta atau bagaimana tentang halal dunia hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam 1 minggu ini kurang lebih saya 2 kali ke Medan dan Aceh. Saya salah satu ketua tim untuk dalam rangka proses percepatan halal dan penguasaan produk halal yang ada di dalam dan luar negeri. Kami kemarin sore baru nyampe dari Aceh dan dari Medan dalam rangka mengawal ikut serta salah seorang anggota DPR RI dari Komisi 8 yang menangani tentang halal ini, yang bernama Bapak Marwan Dasopang dari pemilihan Sumatera Utara 2. Beliau termasuk yang mengawaki, termasuk juga yang menyusun Undang-Undang Halal nomor 13 tahun 2014. Waktu November yang lalu saya keliling Kalimantan, Pak. Kalimantan Tengah, Utara, Timur, Selatan, Utara. Kemudian kemarin sampai akhir Desember dan awal Januari itu ke Papua. Kami ingin mengetahui bagaimana peta halal di Indonesia. Memang pemerintah, MUI dan perangkat yang ada di dalamnya sedang gencar-gencarnya promosi halal, dan nanti 17 Oktober tahun ini, Pak, 2024, semua makanan, minuman, kemudian proses dan hasil sembelihan
itu dipastikan yang beredar di masyarakat, diperjualbelikan, diperdagangkan harus bersertifikat halal. Kalau ada tentang kita punya anak buah, punya usaha, punya kakak adik yang bergerak di bidang makanan, minuman, dan hasil sembelihan, tolong Pak dikasih tahu, hari-hari ini sedang gencar-gencarnya untuk proses sertifikat halal. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya untuk proses halal? Bisa dibuka di website, cara mendaftar untuk proses halal. Itu akan keluar tuh judul-judul. Persyaratan apa semua ada di situ. Lalu kemana kita untuk mencari dan bisa untuk daftar halal dan seterusnya. Di situ juga diuraikan, dijelaskan. Kantor yang kami awaki itu yaitu kantor BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang berlokasi di Pondok Gede, Pak, samping persis asrama haji Pondok Gede. Atau kalau bapak-bapak ibu lewat di depan Terminal Pinang Ranti, itu berseberangan dengan Terminal Pinang Ranti Pondok Gede, Jakarta Timur. Kemudian kalau saya bagian itu yaitu bagian pusat pembinaan dan pengawasan. Saya pribadi di bidang pengawasan produk dan jasa halal dalam dan luar negeri. Kaitan dengan produk halal ini, maka 17 Oktober 2024 ini semua makanan, minuman, dan hasil sembelihan itu harus bersertifikat halal. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak beredar makanan, minuman, atau hasil sembelihan tidak bersertifikat halal? Jawabannya boleh dan tidak. Bagaimana bisa boleh? Makanan, minuman, dan hasil sembelihan itu kalau mau beredar silakan diedarkan, tapi dicantumin non halal, agar kita orang Islam ada keyakinan dan ada aman untuk memilih. Jangan main ambil saja, tapi di situ lihat dulu. Di situ minuman itu misalkan apa aja yang terkandung di dalamnya. Kemudian di labelnya itu halal atau non halal. Kita yang Islam tidak mungkin memilih yang non halal, pasti memilih yang halal. Maka itu yang non halal boleh diedarkan dengan catatan harus dicantum label di luarnya, tidak halal, haram atau non halal. Sebelum jauh masalah ini dibahas, tapi memang kendala, Pak. Hari-hari ini di Indonesia ini beredar juga, Pak, nyaris tanpa ampun atau tanpa beban berkembang apa? Daging anjing dan daging babi. Daging anjing di mana beredar banyak, Pak? Jawa Tengah, di Solo, Klaten, Salatiga, Jogja, Karanganyar dan sekitarnya. Solo aja, Pak, Solo itu dalam satu minggu tuh minimal 600 ekor anjing dibantai untuk dimakan. Waktu kami datang yang lalu-lalu, Pak, ada sembunyi-sembunyi. Tetapi sekarang terang-terangan, Pak, dengan sebutan-sebutan yang modern atau sebutan-sebutan yang lama. Bahkan tukang-tukang ojek, kemudian mbak-mbak itu yang buru-buru itu, atau yang mbak-mbak yang biasa mengayuh beca, itu mereka tidak kuat kalau mereka tidak memakan istilah mereka jamu, Pak. Jamu kuat. Jamu kuat itu artinya daging anjing. Itu bertebaran, Pak, di kota Solo, Salatiga, Klaten, Jogja, Karanganyar dan lain-lain. Tetapi yang populer itu di Solo. Dalam satu bulan bisa di atas 1.000 atau 2.000 ada dipotong. Bagaimana di tempat lain? Tempat lain juga, Pak. Di Bandung misalkan, di Bandung, di Jabodetabek ini. Maka itu saya minta kepada kita yang punya anak,
anak-anak yang milenial, yang GZ ini, generasi Z ini, ada tempat-tempat makan atau penyedia makanan atau minuman yang nama-namanya modern sekali, Pak. Kadang kita orang tua gak nyambung. Tolong disuruh teliti, itu halal atau tidak halal. Yang penting generasi sekarang, Pak, enak dan lezat. Saya aja, Pak, kalau kami turun, Pak, yang tadi disebut di Klaten, di Solo, di Jogja, di Bandung, di Jabodetabek, di Tangerang, di Bogor, di daerah sekitar sini lah, Pak. Kami datang nyaman, Pak, datang nyaman. Mbak, sedia makanan ini. Sengaja kami pesan, itu tidak mengerti apa itu nama Indonesia. Disebut dalam istilah Itali, istilah Jepang, istilah Cina, istilah Korea, atau istilah-istilah apalah yang dekat dengan anak muda. Sambil ngobrol, sambil tanya, ini bahannya dari mana, ambil dagingnya, sumbernya dari rumah potong hewan di mana, siapa yang bawa, pesannya berapa banyak, lalu bahan-bahannya apa, bumbu-bumbunya apa. Kalau kita terlalu banyak nanya, Pak, pesanan kita dibatalkan. Bapak kan datang di sini kan mau makan, ngapain nanya beraneh-aneh, ngapain nanya yang rinci-rinci, curiga dia, nggak mau pesan, nggak mau, Pak, nggak mau dibuatin, kami tandai, kami telusur ini kadang ya kayak gerakan-gerakan indah gitu, Pak. Gerakan-gerakan di bawah tanah yang tanpa tidak diketahui oleh yang punya usaha. Itu juga di Jogja, Pak, di Solo kami tanya, kami pesan. Tetapi kalau di Jogja itu ditanya, ini daging apa? Itu gak apa istilahnya, Pak, RW atau anjing atau apa istilah-istilah khas yang itu, Pak. Kadang di beberapa tempat itu ada istilah yang sama atau beda-beda, tapi dari itu juga. Maka itu kepada kita, pernah juga saya sampaikan di kesempatan seperti ini di masa yang lalu. Hati-hati, Pak, kalau makan misalkan tetangga kita kan ada mall, Pak, mall besar. Di mana? Di Gandhi City. PIN 1, PIN 2. Untuk memanjakan pelanggannya, mall-mall itu menyediakan tempat-tempat makan yang bagus-bagus, ditata indah, wangi-wangi, tidak bau, dan berbagai merek di dalam dan luar negeri. Saya minta kepada kita semua, kalau makan sesuatu, sebaiknya, Pak, sebaiknya tanya dulu, ini sudah punya sertifikat halal dulu. Kalau belum bersertifikat halal, walaupun dia mengatakan itu halal, jangan dipercaya, Pak, jangan dipercaya. Oh, kami sedang proses, kami sedang urus. Silakan aja urus sampai dia dapat bersertifikat halal. Itu baru dia dapat. Baru kita mau makan di dalamnya. Ini kan resiti di bawah itu, Pak. Di hipermarket itu apa di bawah itu? Apa tempat belanja di bawah itu? Di Gandhi City. Lotte. Di Lotte itu, Pak, tolong hati-hati memilih daging. Lihat dulu judulnya di atas. Ada salah satu judulnya itu pork. Itu babi. Semua olahan babi di situ, Pak. Olahan babi ada apa di situ? Itu gerai berapa itu ada di pojok di ujung sebelah sana. Kan di Lotte sekarang itu dari itu apa udah ditata, Pak. Di depan sudah ditata, Pak. Tadinya tempat kasir dimajuin, yang bekas tempat kasir itu jadi restoran sekarang. Itu di Gandhi City tetangga kita itu ada gerai daging babi, olahan atau daging babi yang dikemas gitu, Pak. Tolong hati-hati, Pak. Kadang kami yang pengawas halal ini kadang berlaku ada bego, Pak.
rada blow on gitu. Kami datang misalkan pasar modern Bintaro, pasar modern di apa itu yang di daerah sana lagi itu ada Pak. Itu malah dijual itu berdekatan dengan ikan, dengan daging, dengan telur, dengan buah-buah, dengan sayur. Dan sebenarnya itu menurut aturan itu tidak boleh. Dia harus berjarak jauh. Dan dia tertutup. Ini bukan tertutup Pak. Bekas itu Pak, bekas daging babi yang dikerubutin lalat itu Pak. Dia kan hewan Pak. Hewan itu. Kadang dia baru lalat daging babi Pak. Dia pindah tuh daging kambing, daging sapi, ikan sebelah itu Pak. Itu sangat tidak boleh Pak. Kalau menurut aturan itu daging babi itu terpisah tersendiri dan dalam box, artinya tidak ada terbuka. Sekarang terbuka Pak, di Serpong itu Pak. Dan kami sudah berkali-kali mengajak pengelola itu yang punya pasar modern itu, lagi-lagi mereka itu beralasan. Yang datang itu saat kami dari BPJPH, kemudian kawan-kawan dari Direktorat Kesmafet Kementerian Pertanian, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pendapatan Daerah, kemudian Dinas Perikanan dari Tangerang Selatan, kemudian dari pihak-pihak lain, bertahun-tahun tidak berubah. Saya bilang sama kepala badan, tolong Bapak kepala badan sebagai pimpinan turun untuk bisa bagaimana mengajak pelaku usaha dan pengelola pasar modern itu untuk apa? Untuk bisa mengajak mereka itu menata itu daging dari non halal agar dibuat yang bagus. Yang bagus itu ada di Medan, di salah satu pasar dibuat oleh grup MNC di sana. Itu ada ditulis di atas lebar-lebar besar-besar, ini daging non halal, gede Pak tulisannya, gede. Kemudian di situ dijual apa? Kalau ada yang butuh kucing-kucing yang bisa dibebaskan dia atau masih utuh, kemudian anjing masih hidup atau sudah dipotong ada. Begitu juga babi Pak, babi sudah dipotong sebelah sekilo atau seberapa ada di situ. Nah, begitu ditanya, kita pakai matching saja nih. Berapa kalian? Muslim kau? Ya Muslim aku. Kau jangan di sini, bukan tempat kau sini. Nah, sono. Itu ada puluhan meter jauhnya jaraknya. Dia sebeling ayam dengan daging kambing, sapi, sebenarnya jauh. Dia tertutup sendiri. Nah, jangan kau datang di sini. Kawan-kawan kita dari Medan, jangan kau datang di sini. Kau tengok di atas itu, lebar tulisannya non halal. Kenapa kau datang di sini? Berarti dia sudah agak peduli dengan saudara kita yang Muslim ini untuk tidak mendekat dengan di sini. Ditanya kalau kita nih, misalkan pakai kerudung, pakai peci, Muslim kau? Iya Muslim. Kenapa kau datang di sini? Kau tengok di luar. Saya pura-pura keluar. Apa tulis? Kau baca di situ tulisannya. Non halal. Non halal sini jangan kau dekat sini. Yang halal sono. Nah, kalau di pasar-pasar yang lain memang pemerintah mengatur, kecuali di Tapanuli Utara. Memang tidak ada tidak ditulis, tapi memang lebih banyak yang jual non halal. Ada juga yang jual-jual itu, tapi mereka tidak mau dekat-dekat lah. Bapak-bapak yang ibu rahimahullah, sekali waktu saya datang ke Bandung, memesan makanan yang modern-modern gitu Pak. Tapi saya tanya-tanya, di sini di mana makanan yang lezat macam kedua lah, saya tanya. Tapi kadang mereka kasih tahu tuh kadang apa Pak, agak malu-malu gitu.
Saya tanya sekarang, lagi-lagi kalau kita tanya yang aneh-aneh, dia curiga, yang jual orang Islam Pak. Yang lagi kaitan dengan makanan Jepang, Korea, Vietnam, makanan Italia, makanan-makanan Cina, yang jelas-jelas terpampang berlabel halal, sertifikat halal baru masuk. Saya beberapa kawan, beberapa murid saya yang sejak tamat SMP itu dia sekolah di sini Pak, SMKK yang di sini Pak, yang di apa sini? Sinilah SMKK yang sekarang SMK berapa? Dia cerita, dia datang nggak tahu, jumpai, datang dia. Siapa lagi kawan? Kau yang apa? Yang Muslim, yang safe, yang kerja di mana lah? Diajak murid-murid saya dulu pada SMP 48, sudah hebat-hebat sekarang. Coba kalian cerita, bagaimana masakan-masakan yang kalian masak? Ledek-ledek, Ustaz, jangan dekat dia suka makan masak babi itu. Ya biasalah masak nama-nama mereka sama-sama SMP Pak, tapi mereka sudah safe. Ustaz, jangan coba-coba lihat dia. Tuh lihat matanya, bagus dia makan daging babi Pak. Cerita-cerita, walaupun ledek-ledek. Bongkar. Pak Ustaz, saya profesional saja, saya Muslim. Saya kerja di perusahaan Korea. Saya kerja di restoran seperti Pak. Penyedia restoran tempat saya jadi chef itu Pak Ustaz, yang halal dan tidak halal. Tapi tempat saya itu licin juga yang punya, licin tak. Yang pelayan-pelayan itu Muslim atau tidak Muslim, yang penting dia pakai rapi, kerudung cantik, wangi-wangi gitu. Padahal di situ ada babi, jelas-jelas ada anjing, ada campuran, ada ikan, ada ayam, ada macam-macam. Tapi kalau setiap saya kasih tahu Pak, misalkan kelompok berkawan orang itu berapa, saya lihat ada yang pakai kerudung. Saya tanya, ibu mau pesan apa? Bapak Muslim kan ya, ibu Muslim ya. Di sini ada juga non halal. Tapi kan saya pesan yang halal. Mana yang halal? Di situ ada ikan, ada daging sapi, ada ayam. Tetapi dimasak itu bersama, di dalam wadah yang sama. Saya sendiri yang olah, tapi saya kasih tahu. Dikira hanya memilih yang halal di tempat masak yang sama, dikira halal. Itu tidak, haram jatuhnya Pak. Maka itu kalau di restoran Pak, atau macam di resep tadi, di gali loteng itu, untuk yang non halal bisa kurus lagi, dia tidak boleh mengurus apapun, ikan, daging, pokoknya dia hanya urus itu, tidak bercampur-campur orang, termasuk pisaunya, keran airnya, baskomnya, semua dia tertutup sendiri, tidak boleh campur dan tidak boleh pegang apa-apa. Sebelum dia mensucikan diri dengan salah satunya dengan air tanah itu tadi, untuk dia bebas dari najis tadi. Saya pernah tanya di sini Pak, dari sini, Mas bagaimana ini? Saya tanya, tapi belum begitu ketat sih saya, belum begitu ketat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, maka kaitan dengan kegantungan hidup kita yang serba terbuka dan serba banyak pilihan-pilihan, maka itu mari kita pilih pola dan hidup yang halal. Tadi di mukadimah dibacakan salah satu ayat surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, ini bukan disuruh orang beriman Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas, orang manusia semua. Wahai manusia, Cina, Belanda, Jepang, Brazil, Korea, Tanzania, Indonesia, Amerika, Belanda. Ya ayuhan nas, wahai manusia, laki, perempuan, tua, muda, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah, nikmatilah apa-apa yang ada dari rezeki Allah itu
yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti pola, gaya, model lifestyle setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Apa gaya dan pola setan itu? Setan itu yang penting enak. Setan itu yang penting mix, yang penting lezat, yang penting nikmat, yang penting puas, yang penting balapan hukum dan lain-lain. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Masih ada apa kebiasaan-kebiasaan kita orang Islam? Saya suatu ketika Pak, ini di sini di Kebayoran Lama dekat Masjid Biasani. Di sini ada tadinya di situ pusat orang yang menjual tempe, Pak. Kawan-kawan dari Kudus, dari Blora, dari sekitar Kudus. Kemudian sekarang berubah, tanah itu dikuasai oleh saudara kita Muslim dari Lamongan, bos ayam. Mereka itu sehari itu bisa ratusan ekor orang potong. Ini di sini Pak. Suatu ketika dia undang untuk nikah anaknya. Kemarin nikah lagi anaknya. Waktu itu nikah anak yang pertama, saya baca Quran dan baca khutbah nikah dan nasihat nikah. Lalu malam karena pagi itu habis akad saya langsung kabur ada acara lagi. Malam habis saya datang dengan beberapa kawan. Dia Pak ternyata kebiasaan teman-temannya di kampung Pak, dia bawa Pak. Dia sudah berkerat-kerat apa Pak? Minuman. Saya tanya, Ji, itu siapa? Itu tas kawan-kawan saya di Lamongan. Itu yang dia bawa itu apa? Iya apa? Ustaz, kalau kami itu acara begini tidak sekedar datang ucapan selamat dan doa, tapi kebiasaan minum di kampung. Kebiasaan minum Pak. Ya Allah Ji, ente kan sudah haji, ente bos, orang saya ikut pengajian ente itu. Lain kali jangan Ji, cukup hari ini Ji. Sebelum ente ditegur oleh Allah, ini akan payah ente itu. Jangan ya saya kasih siap Ustaz. Saya tidak sempat hadir juga ke acara resepsi anaknya kemarin karena saya hanya hadir acara yang kedua anaknya itu nikah karena saya keluar kota sehingga tidak saya pengen datang juga kalau ada waktu. Saya ingin melihat bagaimana kalau malam-malam dia datang kawan-kawannya itu apa masih kayak dulu Pak. Suka ada begitu Pak, padahal orang Islam. Maka itu saya kembali lagi mengajak, tolong kalau kita makan di restoran, pastikan restoran yang kita masuki itu terutama yang seperti masakan Italia, masakan Korea, Jepang, Cina, Vietnam, dan lain-lain, tolong pastikan bersertifikat halal. Saya pernah cerita juga, waktu itu kami datang viral Pak, yaitu restoran Italia Mama Rossi yang di Kemang Raya. Kami datang. Di situ yang aneh Pak, khas masakan Italia. Tetapi ada dagingnya juga, ada pizza dan lain-lain. Di situ disediakan semua Pak. Ada ayam, ada daging babi, ada macam-macam. Sampai heboh dan ramai. Tapi waktu itu jelas-jelas yang punya itu orang Italia. Dia mengatakan, Bapak-bapak, kami nyatakan bahwa di restoran kami tidak menyediakan yang halal dan kami tidak mau bersertifikat halal karena kami menyediakan komoditas utama B2 dan seterusnya. Setelah kami kasih tahu segala dan seterusnya, dan kami anjurkan untuk sertifikat halal. Kalau mau yang halal silakan, tapi berpisah. Restoran Mama Rossi 2 misalkan itu menyediakan halal. Bila perlu tidak jauh-jauh dari tempat ini, asal lokasinya berjauh. Gak tahu saya kawan dan anak buah saya yang khusus saya belum cek. Insya Allah Senin saya akan cek bagaimana proses kelanjutan halal yang diajukan waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kemarin ada termasuk narasumber yang saya cerita di Medan itu Pak, di Deli Serdang itu
yang salah satu wakil ketua Komisi 8, namanya Pak Maulana Sopan. Dia cerita dia ke Australia dan New Zealand, Pak, melihat proses penyembelihan di sana. Ternyata di New Zealand itu, Pak, untuk daging diimpor ke Indonesia yang sudah dipotong, dia cerita itu orang Islam yang benar-benar taat. Ketahuan oleh pengawas saja, Pak, sekali waktu dia tinggalkan sholat, itu yang tukang jagal itu, yang juru sembelih halal itu, Pak, langsung dipecat saat itu juga. Itu udah pernyataan hitam di atas putih. Untuk sekian jangka waktu, sekian bulan, diperbaharui itu perjanjian itu. Sekali saja dia kelihatan tidak sholat dari waktu itu, dia dipecat sebagai juleha, juru sembelih halal. Itu di New Zealand. Dan New Zealand itu yang tugas sembelih halal itu orang kita Indonesia atau orang dari Afghanistan, orang Pakistan, atau orang-orang Muslim dari tempat lain. Dan itu sejak lahir itu, Pak, itu sapi sudah ditandai. Ini sudah lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, dan induknya ras dari mana. Dan begitu di scan begini, Kak, sudah nampak semua keturunan dari generasi berapa, sapi dari mana, dan seterusnya. Padahal negara non Islam, tapi sudah demikian ketat. Bandingkan dengan kita, Pak, ya Allah, juru sembelih halal kita, Pak, ayam misalkan datang ke pasar itu, ya Allah, entah sholat apa tidak, maka kita, Pak, tidak bisa mengekspor hasil apa kita, Pak, hasil sembelihan kita. Kenapa? Kita di WTO gagal kita, karena kita bersalah. Apa salahnya, Pak? Datang kita sedang bersengketa dengan Brazil waktu itu, Pak. Brazil mau impor daging sapi hasil sembelihan dan ayam, tetapi kita keberatan oleh MUI yang sudah memeriksa di sana. Dia melakukan bahasan, Pak. Datang dia dengan tim-timnya. Dia memvideokan tentang proses sembelih kita di Indonesia. Kalau di Brazil, Pak, atau negara maju, yang sembelih itu harus teratur, Pak. Orang yang ditunjuk khusus bersertifikat dan punya surat tugas harus tutup ini, Pak, tutup ini masker, tutup ini kepala dan masker tangan dan kaki. Tidak boleh bagian badan ini kelihatan, ketutup semua. Dan ada doa khusus yang dilihat secara jelas. Datang di kita, Pak, dia masuk pasar, dia videoin, Pak. Kadang orang kita pas beli ayam itu tidak pakai baju, sambil ngerokok nih, misalkan rokoknya di sini nih, bukan di tengah bini, Pak. Rokoknya di sini, kadang tidak pakai baju, tidak pakai sandal, atau pakai sepatu bot itu, celana kolor, boro-boro tutup ini, Pak, boro-boro tutup kepala, boro-boro pakai masker, pakai apa? Sarung tangan tidak ada, Pak. Ini yang sering kami saksikan di pasar-pasar di seluruh Indonesia, termasuk yang kami saksikan, Pak, di Papua itu. Itu main potong-potong aja, Pak. Akhirnya hasil video mereka dibawa ke WTO, sidang terbuka WTO. Indonesia menyatakan kalah dan tidak bisa hasil ekspor dia untuk dibawa ke luar negeri. Akhirnya apa? Menang Brazil, Pak. Makanya sekarang ayam-ayam kita makan, daging-daging kita makan, entah daging bakso, entah daging di restoran, itu salah satunya dari Brazil, Pak. Dan itu murah-murah. Dan kita, ya Allah, tadi diceritain sama Pak Marwan itu, Pak, orang tidak baca bismillah, tidak sholat sekali waktu, langsung dipecat dari tukang jaga. Di kita, Pak, ya Allah, udah kotor, sudah bau, tidak ada pemilahan tempat apanya segalanya. Dan tolong ibu-ibu nih, saya tekankan, tolong ibu-ibu, kalau sembelih ayam di pasar itu, entah siapa yang sembelih, mungkin tukang jaga, tolong Mas, tolong baca bismillah.
Yang kedua Mas, tolong ayam itu benar-benar mati baru masukkan ke air panas. Ini kadang tukang-tukang jagal ayam itu Pak, begitu sembelih langsung buang ke mana? Air panas. Itu menurut hukum fikih haram dimakan. Haram dimakan. Kenapa? Dia mati bukan karena disembelih, tapi karena air panas. Begitu juga Pak, tolong nih, kalau kita Idul Adha di sini kan potong-potong tuh di masjid-masjid dia yayasan. Tolong kambing, kebo atau sapi itu dikuliti setelah apa? Benar-benar tidak bergerak, benar-benar sudah mati. Yang terjadi hari ini Pak, hampir seluruh jagal di Indonesia kan sudah tahu, sudah lihat, termasuk di Jabodetabek, termasuk di Ciputat, di Kedaung, di Ciputat Baru, di tempat-tempat lain. Apa Pak? Karena kejar target, baru saja dipotong nih, masih berontak-ontak, langsung dinaikkan ke atas, diikat kaki. Sambil meronta-ronta itu Pak, langsung dikuliti. Jadi orang makan itu masih barang haram Pak. Masih barang haram. Ya Allah. Ini foto dan apa yang ada di kita di Indonesia. Maka itu mari kepada yang punya usaha roti, punya usaha minuman, punya usaha sembelihan, tolong 2024 kita bereskan bersertifikat halal. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau giling daging bakso di pasar itu, tolong tanya siapa yang benar-benar halal di sini. Di sini belum ada Pak, setahu saya yang bersertifikat halal. Kenapa? Itu rangkaian dan persyaratan itu ketat. Soalnya kadang orang tukang giling daging bakso atau daging Pak, terima aja, dia nggak bakal tanya ini daging apa. Apa dia bilang? Saya kan tidak ada kewajiban untuk menanya konsumen saya, pelanggan saya, daging apa. Dia main giling aja. Kalau sudah begitu Pak, ya Allah, daging anjing, daging ayam, daging babi, daging sapi menyatu dipakai buat satu tempat. Ya Allah, miris Pak, miris. Sementara negara-negara yang menghalal itu Pak, yang non-Islam itu ketat. Saya pernah datang ke Inggris dan Prancis Pak, melihat bagaimana halal mereka. Halal mereka itu Pak, 3 bulan selalu apa? Diaudit. Diaudit itu artinya diperiksa kehalalannya. Padahal 3 bulan yang lalu sudah diaudit. Setiap 3 bulan diaudit. MUI dulu Pak, diaudit itu setiap berapa kali? Untuk sertifikat halalnya 2 tahun. Oleh kami Kementerian Agama, kami 4 tahun. Sekarang oleh undang-undang Omnibus Law berapa Pak? Seumur hidup. 1 sertifikat halal seumur hidup dengan syarat asal tidak ada penambahan atau perubahan bahan dari produk. Ini lebih longgar lagi. Di Inggris, di Prancis 3 bulan. Bapak-bapak rahimahullah, sebentar lagi sudah mau jam 6 dan saya rasa sudah cukup. Dan bila ada yang mau bertanya untuk penguatan ini, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pemberian produk halal ini Bapak Ibu. Jadi perlu ketahui Bapak Ibu, beliau ini dulu tahun 2000 pemuda Masjid An-Nur. Alhamdulillah beliau sudah sukses melalui Buana, tapi masih mempunyai waktu dan sempat memberikan informasi terkait tentang produk halal pada hari ini karena beliau di Kementerian Agama, tapi memang beliau faknya di bagian produk halal. Baik, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu
tanggal 29 Ramadan, dan ada lagi yang mengatakan 27 Rajab, dan ada lagi yang mengatakan 17 Rajab. Jadi yang benar tanggal berapa sama penjelasan. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada malaikat bahwa disuruh membelah dada Nabi dan mencuci hatinya sampai bersih-bersih. Dan setelah itu baru diberangkatkan Mi'raj ke langit ketujuh. Apa penjelasannya? Ya, terima kasih Pak. Yang populer di kita itu Isra Mi'raj itu tanggal 27 bulan Rajab yang kemarin. Kalaupun ada yang lain-lain itu mungkin mereka punya dasar dan pandangan sehingga berpendapat demikian. Tetapi keyakinan kita bahwa bulan Rajab tanggal 27 itulah Rasulullah sesuai dengan hadis-hadis yang mutawatir dan populer disampaikan dan dialami Rasulullah untuk berisra Mi'raj. Dan kalaupun ada yang bilang 17 Ramadan, 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Tapi Mi'raj Rasulullah itu tanggal 27. Pertanyaan kedua mengenai apa tadi? Malaikat mencuci. Iya, benar Pak. Rasulullah itu 2 kali dadanya dibelah untuk dicuci. Itu dengan cara yang tidak ada dialami oleh makhluk manapun kecuali Rasulullah. Ketika waktu kecil sekali. Dan yang kedua, menjelang diberangkatkan Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait Isra Mi'raj ini, ada orang yang meragukan perjalanan Isra Mi'raj, terutama Mi'raj. Termasuk dosen saya dulu, dia profesor doktor lulusan dari Mesir. Saya tidak sebutin karena beliau adalah guru dan orang tua saya. Dia bilang Nabi itu tidak Isra Mi'raj, Nabi itu bermimpi. Saya rasa tidak dipakai yang bilang mimpi ini, tapi Isra Mi'raj itu bagi Rasulullah itu benar-benar terjadi. Contoh gini Pak, ada kalau saat ini ke Surabaya, di dalam kantongnya ada permen, naiklah beberapa sekelompok semut memakan di dalam jasnya Pak Ustadz ini permen. Begitu naik, ikut ke bawah semut ini di dalam jasnya Pak Ustadz. Berangkat pagi jam 7, nanti jam 3 sudah sampai Bali di Jakarta. Ceritalah semut yang ada di dalam jaket itu, jas itu. Kawan-kawan, ini kami berlima nih baru pulang dari Surabaya. Yang cerita siapa? Semut. Teman-teman itu ikut, kamu jangan gila, mana mungkin kamu dari Surabaya. Yang ikut tadi bilang, kami ke Surabaya, bukan kami yang ke sana, tapi kami di bawah. Kira-kira masuk akal lagi kan? Rasulullah itu bukan jalan sendiri, diperjalankan. Nabi tidak tidur, Nabi mengalami sendiri. Bahkan dengan 124.000 ruh Nabi dan Rasul, Allah perkenalkan Rasulullah, dan Rasulullah memperkenalkan mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kemudian Rasulullah naik ke atas, lalu Rasulullah diperlihatkan berbagai hal yang tidak diperlihatkan kepada makhluk manapun. Kembali pada pertanyaan Bapak, seperti itu Pak. Jadi saya, walaupun saya pernah belajar dulu beberapa yang tadi Bapak sebut Isra Mi'raj tanggalnya, tetapi saya sangat yakin yang tanggal 27 bulan Rajab. Ya, begitu juga dengan Rasulullah tadi Pak. Rasulullah tadi itu dibelah dadanya untuk dibersihkan, dan begitu selesai tidak ada keluar darah, tidak ada bekas, dan Nabi pun tidak merasakan sakit seperti layaknya fisik kita manusia. Bapak Ibu rahimahullah, sudah jam 6,
Mohon maaf, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih pada pengurus yang sudah. Oh, Bapak mau bertanya? Ya Pak, satu aja. Baik. Pak, cerita itu tadi mengkhawatirkan mengenai kehalangan dari makanan yang kita konsumsi. Tapi saya hanya ingin mendapat penjelasan dari Departemen Agama, termasuk dari MUI juga, apa ya, tindakan yang keras gitu Pak. Kalau tadi cuma ngecek aja itu mungkin ya udah, cuma memberitahu, tapi nggak ada tindakan pemaksaan untuk benar-benar halal. Barangkali kalau lebih keras lagi, misalkan pasar-pasar yang hanya menyembelih begitu saja, cukup Pak gitu, dibuka, tapi dibuka tempat penyembelihan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Memang akan diupayakan demikian Pak. Ini urusan halal ini tidak lagi melulu urusan Kementerian Agama, tapi oleh Kementerian dan Lembaga. Sekarang udah 20 lebih Pak, udah 23 lembaga Kementerian dan Lembaga yang ikut menopang usaha ini. Jadi misalkan pasar tadi Pak, jadi yang membereskan nanti bukan Kementerian Agama, tapi Kementerian terkait, termasuk dengan Pemda untuk menata dan meneliti. Dan ke depan itu seperti itu Pak, di mana pasar-pasar yang tidak menyediakan dan tidak melakukan cara-cara itu akan dibubarkan dan akan tidak dibuat untuk dibuka lagi. Ke depan akan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Dan terima kasih pada Bapak dan Ibu. Mohon maaf ada lewat 5 menit. Bila ada yang benar itu dari Allah, bila ada yang kurang atas kebaikan saya. Penyampaian ini mudah-mudahan menambah wawasan kita, terutama dalam hal makan dan minum. Dan kalau menggiling daging untuk keperluan apa di pasar, carilah kira-kira yang feeling kita itu, dan hasil setelah kita tanya-tanya di mana yang kira-kira menjamin halal dari proses giling daging dan ayam-ayam yang kita perlukan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.